Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Danti Ermawidiasi, spesialis radiologi. Saya adalah dosen di Universitas Islam Malang yang telah menjadi dosen tetap sesuai dengan SK tanggal 1 Januari 2015 di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Sesuai dengan bidang kompetensi saya yaitu di radiologi, maka saya sebagai pengampu mata kuliah radiologi baik di preklinik maupun klinik. Baik, seperti telah diketahui bersama bahwa ilmu radiologi merupakan salah satu penunjang medis yang banyak digunakan dalam pelayanan kedokteran untuk membantu menegakkan diagnosis. Sehingga diharapkan semua mahasiswa yang terutama nanti akan menjadi dokter umum dapat melakukan pembacaan radiologi dengan kompetensi 3 dan 4 SKDI serta dapat membaca radiologi untuk kasus-kasus kegawat daruratan. Dalam pengajaran di preklinik, radiologi dimasukkan tersebar ke dalam berbagai blok. Berikut adalah topik 3 dari ilmu radiologi. Yang pertama adalah tentang fisika radiasi. Di sana akan dipelajari tentang sinar X, sinar gamma, dan proteksi radiasi. Kemudian radiologi sistem organ tersebar dalam radiologi emergensi, radiologi traktus digestivus, radiologi sistem urinarius, radiologi sistem neurologi, radiologi sistem muskuloskeletal, radiologi sistem torak dan kardiovaskuler, radiologi pediatrik, serta radiologi intervensional dan radioterapi. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar dari radiologi diagnostik dan radiologi terapi. Yang kedua, mengetahui macam-macam pemeriksaan radiologi konvensional maupun canggih. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan anatomi radiologi. Yang keempat, mampu membuat permintaan dan interpretasi pembacaan X-ray fotopolos. Yang kelima adalah mampu membuat permintaan dan interpretasi pembacaan X-ray fotopolos dengan tindakan kontras. Yang keenam, mampu membuat permintaan dan pengenalan pemeriksaan ultrasonografi. Dan yang ketujuh, mengetahui indikasi dan kontraindikasi masing-masing modalitas radiologi. Kemudian untuk asesmen dan penilaian penguasaan materi-materi blok oleh mahasiswa dilakukan melalui ujian mingguan, ujian akhir blok, ujian JSL photo reading atau OSCE, serta presentasi tugas ilmiah baik jurnal reading maupun referat yang nantinya akan masuk dalam komponen penilaian. Untuk penguasaan materi, mahasiswa telah diberikan modul atau PowerPoint sebelum pelaksanaan kuliah atau berjalannya blok, dan diharapkan mahasiswa sudah mempelajari sebelumnya dan dilakukan pretest untuk menilai kesiapan dari mahasiswa. Selain itu, sebagai referensi tambahan, mahasiswa juga diberikan buku teks radiologi dan beberapa website yang cocok untuk mahasiswa S1, antara lain Radiologi Masterclass, Learning Radiologi, dan Radiologi Asisten untuk menambah dan membantu pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi yang harus dikuasai. Dalam penyampaian materi tentang radiologi kepada mahasiswa dapat diberikan antara lain dengan kuliah radiologi dengan tatap muka langsung menggunakan media PowerPoint. Kemudian secara aktif mahasiswa juga dilibatkan dalam pelaksanaan tutorial CSL atau keterampilan klinis tentang membaca foto X-ray dan bedside teaching. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan kuliah tatap muka yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa seperti contoh pada video berikut ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah radiologi sistem indera ya, di blok THT ya, di blok patologi, mata, kuningan, dan hidung ya. Ya, di blok THT di semester 4 untuk radiologi mestinya kita sudah pernah ya, di setiap blok pasti kita akan ada kuliah radiologi. Nah, ini untuk di blok THT ini juga kita akan laksanakan kuliah radiologi untuk mengisi di blok THT. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa dulu ya untuk mengawali kuliah. Baik, silakan dibimbing.
Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga berkah ya. Kita mulai aja untuk kuliah radiologi sistem indera. Sebelumnya saya infokan dulu bahwa di mata kuliah ini ada beberapa textbook yang bisa dipelajari ya, dari radiologi diagnostik UI itu bisa kalian baca, atau kalau misalkan di online yang untuk mahasiswa muda bisa memakai radiologi master class ya, atau learning radiologi dan radiologi asisten. Jadi langsung dicari di internet ya, itu mudah dan gampang dipahami untuk mahasiswa. Kita mulai aja. Ini mengingat kembali untuk basic anatomi. Jadi kalian di blog THT ini patologi, tapi sebelumnya sudah diajari untuk anatomi ya. Anatomi telinga hidung tenggorokan sudah ya, mangkal juga. Jadi ini kalau radiologi itu sudah jelas kita harus anatomi ya. Karena radiologi itu memberikan gambaran tentang kelainan di suatu organ. Kalau kita nggak bisa menyebut organnya atau anatominya, maka kita nggak bisa menuliskan, maksudnya menulis kelainannya di mana. Oleh karena itu anatomi wajib untuk hafal ya kalau di radiologi. Nah ini foto gambaran sinus paranasal kalau secara anatominya seperti ini. Sudah tahu semua kan ya? Ya, mengingat kembali ya bahwa sinus frontal itu ada di atasnya dahi, di atasnya alis itu ada sinus frontalis. Kemudian sinus maxillaris ada di pipi ya, di belakang pipi. Kalau sinus ethmoidalis dan sphenoidalis itu di belakangnya hidung, kelihatan. Jadi di belakangnya hidung itu ada sinus ethmoidalis, di belakangnya ethmoidalis baru sinus sphenoidalis. Ya. Kalau ini cuma 4 aja sinusnya, jadi mestinya gampang ya diapal. Jadi ada sinus frontalis, maxillaris, sphenoidalis dan ethmoidalis. Gambarnya secara garis besar kayak gini nih anatominya. Nah, kalau foto Waters itu bagaimana cara melakukan fotonya seperti ini. Pasiennya agak mendongak 45 derajat, kemudian sinarnya diambil dari belakang. Jadi pasiennya mendongak terus difoto dari belakang. Nanti gambarannya akan seperti ini. Ini contoh dari foto Waters. Jadi yang dimaksud sinus frontalis adalah sinus maxillaris adalah ini ya. Ini sinus maxillaris, harusnya sinus itu terisi apa di dalamnya? Kosong ya? Kosong isinya apa? Udara. Salah satu fungsi sinus adalah untuk memperingan berat kalvania. Jadi kalau semua tulang itu kalian berat banget. Mikir ujian aja udah berat ya, apalagi sinusnya berkurang. Jadi fungsi dari sinus adalah supaya
kepala kita ini nggak berat-berat amat gitu ya. Jadi kosong, isinya kosong. Selain itu juga untuk resonansi suara. Jadi ada yang mengatakan kalau yang sinusnya besar-besar itu suaranya merdu. Kalau kalian foto water sinusmu kecil ya mungkin jangan nggak usah coba-coba nyanyi. Sinusnya gede ini yang suaranya bisa merdu. Jadi karena isinya udara kosong itu harusnya sinus itu lusen seperti ini hitam. Tapi kalau ada sesuatu, nah ini bisa menjadi lebih putih. Ini dibanding ini ya, sinus maksilarisnya lebih hitam ini kan ya. Jadi ini kosong, ini ada penebalan mukosa. Kemudian ini mukosa kafum nasi, dalam mukosa kafum nasi yang kiri ini lebih tebal banget dibandingkan yang kanan. Ini diagnosanya adalah antrokoanal polip. Jadi ada polip di sinus ya di kafum nasi sisi kiri ya. Kalau radiologi itu kanan itu sebelah sini, seakan-akan pasiennya menghadap ke kita. Jadi kalau kanannya ya di sebelah kiri, jadi menghadap. Jadi yang saya periksa itu seakan-akan pasien itu menghadap ke saya sebagai pemeriksa. Jadi ini penebalan mukosa kafum nasi, ini adalah suatu polip nasi. Dan ini ada sinus maksilaris kiri. Nah ini contoh air fluid level kayak gini nih. Jadi gambarannya air itu udara ya, fluid, kemudian membentuk gambaran air fluid level. Ini menandakan suatu proses akut. Yang sinusitis akut itu isinya cairannya. Jadi biasanya kita screen di proplos itu ya, screen untuk mengeluarkan cairan. Jadi kalau sesuatu yang akut, sinusitis akut gambarnya akan air fluid level. Sedangkan yang kronis gambarnya adalah penebalan mukosa. Ini ada penebalan mukosanya putih. Harusnya di sinus ini tipis kayak ini. Tipis ya. Tapi kalau ini kan tebal kan ini. Ini adalah sinusitis kronis. Jadi yang sebelah kiri sinusitis maksilaris kronik, yang sebelah kanan sinusitis maksilaris akut. Ini sinus apa kita? Frontalis. Jadi patokannya itu kita lihat orbital. Kita kan hitam ya. Ini juga hitam. Itu normalnya dari udara kita. Terus ini mukosa kafum nasinya juga menebal. Ini septum nasinya deviasi ke kanan. Ya. Deviasi septum nasi ke kanan disertai rinitis. Nah kalau ini adalah CT scan. Kalau CT scan lebih bagus lagi memang. Jadi kita nggak cuma lihat satu gambar, tapi ada koronal, sagital, aksial bisa dilihat. Tapi ya harganya ya jauh ya dari foto polos. CT scan ini dilakukan apabila foto polos masih kurang jelas. Misalkan curiga tumor, kita mau melihat perluasan tumor kemana aja, itu nggak bisa dilihat pakai foto polos ya. Bisanya pakai CT scan. Jadi ini gambaran CT scan sinus paranasal. Kita lihat bahwa ada mes ya. Ini ternyata CPN juvenile nasofaring angiofibrom. Ini tumornya mengisi sinus esmoidalis, sinus maksilaris, kafum nasi, semuanya agresif. Bahkan tulang-tulangnya destruktif. Jadi tulangnya sudah terbrokoli, terjadi lesi litik destruktif dari ini ala maka ospenoidnya. Jadi rusak destruksi. Kemudian selain foto waters ya, tadi foto waters untuk melihat sinus paranasal. Sekarang ada foto Cadwell view ya. Cadwell view ini biasanya untuk melihat orbital, sekitar orbital. Tapi ini sudah jarang dilakukan ya karena adanya CT scan itu dan foto ini pun juga kurang informatif. Maka sudah jarang dilakukan untuk foto Cadwell view ini. Tapi ini bagus untuk melihat sinus etmoidalis dan sinus frontalis. Sinus frontalisnya ini ya, ini kecil sinus frontalisnya. Jadi tadi hubungannya mungkin suaranya kurang merdu gitu ya, kalau yang kecil-kecil. Kalau yang gede sampai penuh ini biasanya resonansinya bagus dan suaranya bisa bagus. Jadi kalau Cadwell view tadi waters itu mendongak, Cadwell itu agak nunduk gitu pasien. Kemudian untuk foto vertikal, ini namanya foto vertikal ya, foto vertikal seperti ini.
foto sertikal seperti ini, apa aja yang harus dievaluasi dari foto sertikal? Yaitu yang pertama vertebrae-nya. Kita lihat vertebrae-nya ada erosi apa enggak dari tulangnya. Kemudian para vertebral sofficiumes. Vertebral sofficiumes ini adalah ini kan ada RW ya, ada udara yang mengisi RW. Prevertebral itu berarti di depannya vertebrae ini ada nilai normalnya ya, bahwa di depannya vertikal 2, ini vertikal 1, vertikal 2. Ini nggak boleh lebih dari 2 mili, nggak boleh lebih dari 10 mili, nggak boleh lebih dari 16 mili. Ini sudah ada nilai normalnya. Kalau misalkan ininya terlalu terdorong ke depan, berarti ada sesuatu di situ, di retrofaring. Ya. Apa sesuatu yang kemungkinan di retrofaring? Itu yang sering adalah abses retrofaring. Kalau ada abses di retrofaring, ini akan melebar, retrofaringeal space ini akan melebar. Jadi mendesak udara ini ke depan. Nah ini contohnya. Ini kan lebar banget kan ya. Harusnya yang tadi ini kan sempit ya. Di belakangnya udara ini harusnya space-nya nggak terlalu lebar. Ini normal. Tapi kalau pada pasien ini terjadi opasitas yang menyebabkan pendesakan dari RW-nya, jadi terdesak ke depan. Kemudian ini ada juga lesitik destruktif dari vertebrae cervical 3. Cervical 2, dimana saya tahu di cervical 3, kalau cervical 2 itu yang paling panjang prosesus spinosusnya. Prosesus spinosus di belakang itu ya. Nah ini vertebrae cervical 3 erosi destruksi. Ini adalah retrofaringeal abscess. Jadi di sini ada abscess retrofaringeal. Ini life threatening ya, maksudnya mengancam nyawa kalau nggak dilakukan insisi atau drainase. Karena apa? Karena bisa mendesak airway sampai menyebabkan para pasiennya nggak bisa bernafas. Dan abscess ini juga bisa menyebar ke mediastinum. Jadi kalau dia turun, dia masuk ke mediastinum, bisa menyebabkan sepsis juga ya, menyebar ke seluruh tubuh. Makanya retrofaringeal abscess ini harus dilakukan tindakan segera. Ini fotonya, gambarnya ada pelebaran dari retrotracheal space. Jadi membesar dan menyempitkan RW. Kemudian ada juga diagnosis dari Crook. Crook itu adalah akut laringotracheobronchitis. Jadi yang terkena infeksi adalah laring, trachea, dan bronchus. Biasanya pasiennya batuk, mengigil seperti itu ya. Pada pasien Crook dan seringkali pada anak-anak. Gambaran yang bisa didapat adalah Stippelstein. Stippelstein itu kayak menara. Nah ini kayak ujung dari menara ini. Kenapa kok bisa membentuk ujung lancip dari menara? Karena di sini ada pendesakan yang menyempitkan airway, sehingga airway-nya menjadi sangat sempit seperti ini. Gambarannya kalau dari foto AP ya, dari depan, AP itu dari depan, jadi ini AP, ini lateral. Kalau dari foto AP gambarannya akan ada Stippelstein tadi. Ini ya Stippelstein atau Weinbergerstein, karena ujung atasnya itu menyempit, kemudian yang bawah melebar. Kenapa yang atas menyempit ya? Karena ada akut laringotracheobronchitis ini. Ini kalau dari lateral juga ada pendesakan di sini, ya pelebaran retrofaringeal space dan menyebabkan penyempitan dari trachea. Kemudian ini untuk diagnosis dari si anasofaring. Si anasofaring itu sangat umum sekarang ya, banyak. Bahkan usia-usia muda, maksudnya usia 30-40-an itu juga banyak yang kena si anasofaring. Faktor predisposisinya apa? Faktor resikonya untuk si anasofaring. Pemakaian? Sering mengkonsumsi ikan asin. Oh ya, ikan asin, terus bahan-bahan pengawet, ya, merokok, ya mungkin ada yang bilang di gambarnya rokok ada ya, gambarnya si anasofaringnya serem ya, tapi ya tetap merokok aja. Jadi si anasofaring ini keganasan yang ada di nasofaring. Nasofaring di mana?
Belakangnya hidung tadi ya. Nasofaring belakangnya hidung, kalau orofaring di belakangnya kita nggak bisa lihat mana nasofaring di belakang hidung di sana, maksudnya di belakangnya hidung ya, nasofaring. Kalau ada tumor di nasofaring maka ini ada benjolannya, ada soft tissue mass di daerah nasofaring. Ini juga nasofaringnya menjadi masalah seperti ini. Nah itu bisa diketahui dari CT scan atau MRI. Kenapa kita butuh melakukan CT scan atau MRI? Karena kita butuh lihat perluasannya juga. Jadi si nasofaring ini bisa menyebar masuk ke sinus paranasal, masuk ke otak, yang masuk ke bawah ke orofaring, dan melihat metastasenya juga pada tulang. Itu kita butuh lakukan CT scan atau MRI. Nggak cukup dengan foto poros saja ya kalau si nasofaring. Karena kalau semua macam karsinoma atau keganasan itu kita butuh melihat TNM. Tahu TNM? 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 Tahu deh? Iya, untuk melihat T itu tumor, N itu limfadenopati, M itu metastasis. Jadi semua keganasan harus kita ketahui tumornya stage berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya. N itu limfadenopatinya sudah sampai kemana aja, metastasenya ada enggak, kalau ada kemana aja, metastase dekat atau metastase jauh. Setelah TNM itu bisa dipenuhi, nanti baru bisa menentukan pasien ini bisa dioperasi atau kemo aja gitu ya. Ya variatif ya. Kalau masih bisa dioperasi itu biasanya stadium 1, 2 itu masih bisa dioperasi. Tapi kalau stadium 3, 4 itu biasanya nggak bisa dioperasi lagi, jadi harus di kemoterapi aja ya. Kalau masih bisa dioperasi ya diangkat, diambil, dibuang. Tapi kalau nggak bisa ya di kemo supaya kecil aja. Jadi pemeriksaan radiologi fungsinya adalah untuk menegakkan TNM itu, untuk menentukan stadium dari keganasan. Stadium keganasan itu penting ya untuk dikerjakan, menentukan terapi dan menentukan kemonya apa, sampai berapa siklus itu juga tergantung TNM itu tadi. Nah TNM-nya kita dapat dari mana? Dari CT scan, dari MRI. Ini cemiti ya, kita juga pakai cemiti. Ini cemitinya di luar di jilbab atau di mana? Makanya butuh foto lateral, jadi AP dan lateral. Ternyata foto lateralnya dia di esofagus juga. Ya. Cemitinya terbuka lagi. Ini biasanya perempuan ya, anak-anak yang pakai jilbab suka nempel cemiti itu. Kalian juga? Soalnya kasusnya sering banget. Jadi anak-anak terutama anak pondok itu kok sering ya? Ini nempel cemiti sambil ngobrol sama temennya, atau ditanya apa gimana masuk ke jilbaban, cemitinya masuk ke mulut ya. Kalau anak udah ngerti sih ya, mestinya jangan seperti itu. Biasanya sampai normal ketemu. Jadi ini cemiti yang masuk ke mulut dalam keadaan terbuka, dia masuk ke esofagus. Nah ini bisa melukai esofagus ya, sebenarnya esofagus. Tapi biasanya kayak gini kalau sudah dioperasi ya nggak dioperasi juga. Kita tunggu aja foto berkala sampai dia keluar dalam feses. Karena kalau dioperasi ya udah tambah lebih manual ya, susah ya. Operasinya agak sulit. Kemudian untuk THC yang lain, kelainan yang lain adalah nasal bone fracture. Nasal bone fracture ini juga sering ya. Ini bisa kita mintakan foto skal fokus pada os nasal. Jadi kenapa klinis itu penting? Kalau kamu mintakan foto skal aja, nanti radiolog yang membaca nggak ngerti ya, maksudnya lukanya sebelah mana. Kan kita nggak ketemu pasien, cuma ketemu foto. Makanya kalau jadi dokter umum nanti misalkan melakukan permintaan foto, ditulis dengan jelas. Foto skal fokus pada os nasal gitu ya. Dari pasien trauma os nasal. Biasanya ini pasien-pasien yang kena tertekan atau duel itu yang biasanya kena os nasal. Nah ini kita mau lihat ada fraktur atau enggak pada os nasal. Kalau ini normal ya, ada fraktur, tapi yang ini ada fraktur pada os nasal.
Kalau butuh pemeriksaan lebih lanjut, yang paling bagus ya di CT scan. Di CT scan kita bisa lihat ternyata frakturnya itu kombinatif. Jadi garis frakturnya nggak cuma satu tulisannya. Dan kita lihat ada deviasi juga dari os nasalnya, ya. Sudah mulai deviasi ke kiri. Karena butuh CT scan ini terutama untuk tindakan beda plastik supaya hasilnya bagus. Kita mau lihat fragmen tulangnya kemana aja, terus deviasinya berapa senti, ya berapa mili. Biasanya sebelum dilakukan operasi dilakukan CT scan dulu, nggak cukup dengan foto skalanya. Ini nasal bone fracture ya. Kalau ini ada kira-kira pemeriksaan apa deh? Apa ini? Ini CT scan ya. Ini CT scan kepala. Jadi CT scan kepala itu selain gambarnya seperti ini, kita bisa buat 3D-nya. 3D dimensi, kemudian ya udah kita bisa bolak-balik ke depan, belakang, ke atas, bawah, ini bisa digerak-gerakkan. Jadi ini post trauma ya, selain os nasalnya fracture, ini juga yang ini frakturnya di sinus frontalis, di post frontalis, kemudian sinus maxillarisnya juga ya. Jadi seakan-akan ini bulat kayak gini, hampir bisa dicopot kayak gitu. Apa face-nya. Jadi ini kan fraktur maxillanya juga ada fraktur. Complicated fracture. Oh ini nasofaringnya. Jadi kembali ke nasofaring dulu. Nah ini nasofaring itu CA nasofaring itu kita butuh lihat perluasannya. Jadi apakah dia meluas ke hidung sampai ke hidung ya, ke nasal atau ke orbita sampai ke paranasal. Paranasal itu di luarnya nasofaring atau sampai ke intrakalvaria, maksudnya intrakranial ya. Kalau intrakranial berarti masuk ke otak. Jadi dari gambaran klinis yang bermacam-macam ini ada, kalau misalkan dia mengenai foramen lacerum dan ovalum bisa menyebabkan gangguan nervus ya, 3, 4, 5, 6, karena ini tempat keluarnya nervus foramen lacerum dan foramen ovalum ini. Nah ini kalau klinisnya seperti ini di CT scan kita bisa lihat ternyata memang tumornya mengobliterasi foramen ovalum dan foramen ovalum itu. Jadi dari klinis seperti ini, paresa nervus kita bisa lihat dari image. Ini periorbital access. Ya. Saya rasa itu ya untuk kuliah radiologi kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nanti silakan dipelajari lagi untuk PowerPoint-nya ya, dibaca-baca lagi. Karena ini mungkin kalian masih belum paham untuk kelainan penyakit-penyakitnya kan ya. Jadi meskipun gambaran radiologinya tahu, tapi penyakitnya belum tahu. Kalau misalkan ada penyakit yang belum tahu, langsung disuruh ya, dicari. Kira-kira penyakitnya apa dan disesuaikan dengan gambaran radiologi. Baik, terima kasih. Nanti ada ujian mingguan ya untuk, jadi makanya harus dipelajari supaya belajar ya. Kalau enggak alhamdulillah dengerin aja dikira ceramah gitu ya, enggak ada ujiannya. Jadi nanti ada ujian mingguan, ada 10 soal untuk evaluasi bagaimana perkuliahan kita hari ini. Baik, semoga bermanfaat ya apa yang kita pelajari hari ini. Sampai kalian jadi dokter nanti untuk menjadi bekal. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kepada Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.